Are y'all ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufa Andrianin dengan NIM 8603466025 dalam Prodi PGSD Universitas Terbuka. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi dan keterkaitan antara fondasi tiga tersebut. Poin yang pertama yaitu ontologi. Ontologi yaitu berasal dari bahasa Yunani yang on artinya itu ada dan logos yang artinya itu studi atau pemikiran yang memiliki arti pemikiran mengenai hal yang ada. Ontologi juga berfungsi untuk pilar pertama ilmu pengetahuan. Ontologi menentukan objek apa yang dikaji oleh suatu ilmu. Sebelum lanjut ke epistemologi atau metode dan aksiologi yaitu tujuan. Poin yang kedua yaitu epistemologi yang memiliki arti dalam bahasa Yunani dari bahasa Yunani yaitu epistemologi itu episteme adalah pengertian dari pengetahuan dan logos itu ilmu. Jadi epistemologi itu adalah cabang filsafat yang membahas sumber, metode, batas, dan validitas pengetahuan. Pokok kajian epistemologi yaitu yang pertama satu sumber ilmu. Dari mana pengetahuan berasal? Aliran rasionalisme menyebut akal, empirisme menyebutkan pengalaman indera, kritisme menggabungkan keduanya. Yang kedua itu metode memperoleh ilmu. Bagaimana cara mendapatkan pengetahuan yang benar? Metode ilmiah mencari ciri khas, observasi, rumusan masalah, hipotesis, eksperimen, analisis, dan kesimpulan. Yang ketiga, uji kebenaran. Bagaimana membedakan pengetahuan benar dan salah? Ada teori korespondensi, benar jika sesuai fakta, teori koherensi. Jika sesuai fakta, teori koherensi benar jika konsisten dengan pengetahuan lain, dan teori pragmatis menjadi benar jika berguna dalam praktik. Contoh di SD, guru IPA tidak langsung bilang magnet bisa menarik besi, akan tetapi secara sendiri lewat melakukan uji coba atau menempelkan magnet ke pakus, ke kertas, ke kaca. Nah, lalu siswa dapat memperoleh ilmu lewat pengalaman indera dan logika. Poin yang ketiga yaitu aksiologi. Aksiologi ini berasal dari kata axios yang memiliki arti nilai dan logos memiliki arti ilmu. Aksiologi dapat disimpulkan aksiologi itu adalah membahas nilai, etika, dan tujuan penggunaan ilmu pengetahuan. Pokok kajian aksiologi yang pertama, satu, nilai guna ilmu. Ilmu tidak bebas nilai, harus dipertanyakan apakah ilmu ini bermanfaat atau merugikan manusia. Yang kedua, etika keilmuan. Bagaimana ilmu harus dikembangkan dan diterapkan. Contoh, etika penelitian tidak boleh memanipulasi data. Etika teknologi tidak boleh menciptakan bom untuk kejahatan. Yang ketiga, tujuan ilmu. Ilmu bertujuan untuk kesejahteraan, keadilan, dan kelestarian. Ilmu yang lepas dari nilai bisa melahirkan dehumanisasi. Contoh di SD, setelah siswa belajar membuat listrik sederhana, guru menanamkan nilai. Ilmu listrik ini untuk menerangi rumah, bukan untuk menyetrum teman. Ini ranah aksiologi. Dan poin yang keempat yaitu keterkaitan ontologi, epistemologi, dan aksiologi sebagai fondasi filsafat ilmu. Selain dua di atas ada ontologi, membahas apa hakikat yang dikaji ilmu. Ontologi menjawab objek apa yang ada dan boleh diteliti. Keterkaitan ketiganya itu cabang ontologi, pertanyaan pokok apa yang dikaji. Telusuri pada IPA SD, ilmu IPA SD, gaya adalah sesuatu yang ada, dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Yang kedua, itu epistemologi, yaitu bagaimana cara mengkajikannya melalui
percobaan mendorong meja menarik katapel lalu disimpulkan. Yang ketiga, aksiologi. Untuk apa hasilnya? Yaitu agar siswa bisa memanfaatkan gaya dalam hidup, membuka pintu, mengayuh sepeda, tapi tidak untuk mendorong teman sampai jatuh. Nah, jadi kesimpulannya yaitu epistemologi menjelaskan bagaimana ilmu diperoleh dan diuji kebenarannya. Aksiologi menjelaskan untuk apa ilmu itu dan nilai apa yang harus dijaga. Bersama ontologi yang menjelaskan apa yang dikaji. Ketiganya menjadi segitiga fondasi filsafat ilmu. Pemahaman ini penting bagi guru SD agar tidak hanya mentransfer materi, tetapi juga menyadarkan siswa tentang proses mencari tahu dan tanggung jawab menggunakan ilmu. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.